kita akan belajar tentang data tunggal. Ada jangkauan, ada simpangan rata-rata, atau istilah lain deviasi rata-rata, kemudian simpangan baku, yang disebut juga deviasi standar, lalu ada juga ragam atau varian. Kita akan bahas keempat hal ini. Yang paling gampang adalah jangkauan atau range. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Mana data terbesar, mana data terkecil? Ya, data terbesar berarti di kolom data, di kolom XI. Data terbesarnya 9, data terkecilnya 4. Sehingga range-nya adalah 5. Ya. Range bukan diambil dari frekuensi. Kalau frekuensi ini data terbanyak dan data tersedikit. Sekarang yang deviasi standar atau simpangan rata-rata 6 kali 3 18, dan seterusnya ini dikalikan sampai 9 kali 3 23. Kemudian yang ini dijumlahkan hasilnya totalnya berapa, lalu frekuensinya juga dijumlahkan hasilnya berapa. Itu banyaknya data ya, berapa. Dua hal ini tinggal dibagi, itu kita dapat rata-rata. 200 dibagi 30, 6,7. Nah, kita sudah belajar mencari rata-rata. Sekarang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata, simpangan itu artinya tidak tepat gitu ya. Simpangan itu meleset, menyimpang, itu meleset. Begitu. Datanya 4, sedangkan rata-ratanya 6,7. Ini kan tidak sama 4 dengan 6,7. Ya, tidak samanya berapa? Bedanya berapa? Nah, itu disebut dengan simpangan. 4 ke 6,7 bedanya kan 2,7. Itu berarti simpangannya. Seperti itu. Secara perhitungan detailnya begini. Ini rumus rata-rata, rumus simpangan rata-rata ya, jangan pusing dulu dengan rumus, biarkan saja dulu. Yang jelas ekspresi ini, bentuk ini namanya simpangan. Ya. Ketika data yang tadi 4 dibandingkan dengan rata-rata, X bar ini rata-rata, dikurangi. Nah, ini disebut dengan simpangan. Ya. Nilai mutlak karena simpangan itu melesetnya selalu positif. Kita ambil yang positif. Misalkan begini, disuruh membawa uang 10.000. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ternyata Andi membawa uang 8.000. Berarti dia menyimpang sebanyak 2.000. Kemudian ada lagi Tono. Tono malah membawa uang lebih 12.000. Tapi sama juga disebut menyimpang dari perintah. Menyimpangnya sebanyak berapa? Sebanyak 2.000. Jadi meskipun kurang atau lebih, simpangan itu tetap selisihnya. Begitu. Makanya muncul nilai mutlak. Caranya begini supaya gampang ya. Ini sederhana sebetulnya, yang dibuat bingung. 4 dikurangi rata-rata. 4 dikurangi rata-rata. Hanya begitu saja sebetulnya. Tapi kadang-kadang bingung, 4 dikurangi 6,7. Aduh, suka bingung kalau koma-koma ini kecil, ini besar. Dibalikan saja, 6,7 dikurangi 4. Nah, ini enaknya nilai mutlak, karena selalu diambil yang positif. Jadi ini dibalikan boleh, 4 dikurangi 6,7, boleh aja 6,7 dikurangi 4. Yang besar dikurangi kecil, hasilnya akan sama. Itu ciri khas nilai mutlak. Ya. 6,7 dikurangi 4, nah 4 dikurangi 6, 6 dikurangi 4 kan 2. Berarti jawabannya adalah 2,7. Hanya begitu saja, tuliskan sini 2,7. Ya. Begitupun angka 5. Berarti 5 pun dikurangi 6 sekarang, 6 dikurangi 6,7, balikan saja. Jadi 0,7, 10,8. 5 dengan 1,7, 8,5. 3 dengan 0,7, 21. 6 dengan 0,3, 18. Langsung begitu. Ya. Nah, sudah. Yang di atas sudah beres semua, kita laksanakan. Sekarang yang bawah itu dibagi N itu adalah 30. Jadi jawabannya 41,8 dibagi 30. Hasilnya 1,39. Pembagian biasa ya. Ya. Ini disebut dengan simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Yang C sekarang simpangan lain, yaitu deviasi. Sudah dapat rata-rata kan dari langkah sebelumnya. Nah, kita lihat rumusnya begini. Kita butuh XI dikurangi X
bar dikuadratkan. Rata-rata itu bisa juga disebut X bar. XI data dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan. Kita siapkan dulu tempat ini. Siapkan di sini. Kuadratkan aja. Begitu. Ya. Ini nilai mutlak atau kuadrat ini akan sama. 4 dikurangi 6,7 sama saja dengan 6,7 dikurangi 4. Maksudnya begitu. Bisa dibalik. Ya, bisa dibalik. 6,7 kurangi 4 tadi kan sudah tahu ya. 2,7 dikuadratkan jadi 7,29. Ya. Tinggal dikuadratkan aja yang tadi. 729. Kemudian yang kedua, 5 dikurangi 6,7. Kalau kita balik 6,7 dikurangi 5, hasilnya adalah 1,7. Dikuadratkan jadi 2,89. Ya. Tinggal dikuti. Kurangi lalu kuadratkan. Sekarang nempel FI. Siapkan lagi di sini, kalikan maksudnya. Begitu. Kalikan dengan FI. Berarti 4 dikali 7,29 kita dapat 29,16. 5 kali 2,89 kita dapat 14,45. Terus 3 kali 0,49, 6 kali 0,09, 9 kali 1, 69, 3 kali 5, 29. Ini sudah dapat. Ini tadi apa? Sigma. Sigma itu artinya apa? Jumlahkan semua. Ya udah, kita jumlahkan semua. Dijumlahkan biasa ya, dijumlahkan biasa kita dapat 76,7. Jadi 76,7 dibagi 30. Dalam tanda akar. Dalam tanda akar. Simbolnya ada yang menulis begini, ada juga hanya S biasa. Itu sama saja. Huruf S biasa, huruf S kecil. Itu juga biasa saja, simpangan bab. 76,7 dibagi 30 hasilnya 2,56. Kita tarik akar pakai kalkulator, 2,56 ditarik akar, maka hasilnya adalah 1,6. Di sini dikuadratkan sehingga akar hilang. Ini simbol dari ragam atau varian. Ya. Kita sambil berlatih ya. Ini persis sama dengan yang tadi ya. Persis sama dengan yang tadi. Simpangan bab. Katanya disuruh dikalikan FI, kita kalikan dengan F. 4 dikali 7,29 adalah 2916. 5 dikali 2,89 adalah 1445 dan seterusnya. Ya. Udah. Yang ini berarti udah. Sekarang yang ini tadi apa? Jumlahkan. Udah dijumlah. 76,7. 76 dibagi 30 2,56. Itu cukup.